Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita memulai kegiatan BIMTEK kali ini. Baik untuk seperti Recording in yang progress. sudah ada di dalam kesepakatan kelas dan lain sebagainya, bahwa kegiatan kali ini akan digunakan untuk presentasi tugas pengerjaan modul 2 per kelompok ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya persilakan untuk kelompok nanti mekanismenya presentasi berdasarkan tugas pengerjaannya ya kurang lebih 15 menit lah ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga masukan dari saya selaku narasumber ataupun dari rekan-rekan peserta BIMTEK yang lainnya ya. Ke kelompok 2 Bapak Ibu silakan untuk kelompok 2 untuk ya silakan kelompok 2 jika sudah siap untuk melaksanakan presentasi gitu. Kelompok 2 dengan ketua kelompoknya Pak Dedi Iya, ini Pak, dan sampaikan anggota Pak. kelompoknya Pak Jakaria, Pak Heri, Pak Daeng, dan Pak Adam. Silakan Pak mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik Pak, baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu sehat semuanya Bapak Ibu ya. Baik Pak, pertama mungkin saya akan memaparkan untuk tugas kelompok 2 dari poin A1 Pak ya. Ya, berikut paparan dari kelompok kami Pak untuk poin A1 itu yang mana ada gambar tentang program P1, P2, P3, P4 dan P5 tentang menggunakan kartu Algo ya Pak ya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, perhatikan program P1 yang dilingkari merah, apa perbedaan hello dengan hello yang huruf kapital semuanya. Kemudian nomor 2, tunjukkan 2 atau lebih program dari antara 5 program dalam gambar di atas yang maknanya sama. Dan yang ketiga, pahami program P2, kemudian usulkan teks program yang berbeda, namun eksekusinya sama seperti P2. Dibuat dengan menggunakan kartu Algo dan difoto, kemudian dimasukkan dalam file dokumen. Jawabannya untuk yang pertama itu P1 merupakan program untuk menuliskan kata hello. Kata hello yang kecil merupakan nama program. Kemudian kata hello yang kapital merupakan kata yang akan dicetak atau tampil apabila program dijalankan atau dieksekusi. Kemudian yang kedua, dari gambar ada 3 program yang menunjukkan makna yang sama, yakni tentang mencetak atau menampilkan sesuatu pada program apabila dijalankan langsung. Program yang menunjukkan kesamaan program yakni pada bagian P1, P3 dan P5. Sedangkan untuk P2 adalah program tentang pilihan atau percabangan dan P4 adalah program perulangan. Kemudian yang poin 3 itu setelah dibuat itu gambarnya kurang lebih seperti ini Pak. Tentang program ganjil genap di mana variabelnya adalah angka, kemudian dibaca angka. Jika angka mod 2 sama dengan 0, maka ditulis adalah bilangan genap. Jika bukan, maka ditulis bilangan ganjil dan akhir program. Mungkin untuk yang sesi pertama untuk A1 demikian yang dapat saya sampaikan Pak Erlangga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilanjut saja Pak sampai yang 3 tugas sampai 2 tugasnya lagi Pak, sisa 2 tugasnya lagi gitu. Untuk yang poin berikutnya mungkin di-share oleh Pak Zakaria, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, izin Pak, saya akan menyampaikan hasil daripada diskusi kelompok kami terkait dengan tugas yang A2, yang mana dari studi kasus tersebut, seperti kita ketahui bersama, ya ini ada suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya. Nah, kemudian adapun yang diinginkan adalah membuat
buatlah algoritma dan program yang mana program ini dapat membantu RW tersebut dalam membangun program yang dimaksud. Kemudian hal yang diperlukan input yang pertama adalah penggunaan pengetikan. Yang pertama adalah penggunaan masukkan jumlah RT pada RW tersebut. Kemudian ada penggunaan masukkan berapa kilo sampah hari ini dari, kemudian jumlah RT dan RW tersebut berupa suatu bilangan integer. Dan jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari itu berjumlah bilangan real yang nilainya adalah berat sampah dalam kilogram. Nah, kemudian adapun output yang diinginkan adalah jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Kemudian ada rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT dan kemudian suatu teks berisi kesimpulan apakah rata-rata sampah RT hari itu termasuk dalam kategori sedikit atau sedang, banyak, dan banyak sekali. Ini tergantung pada inputannya. Nah, kemudian prosesnya adalah penggunaan pengguna memasukkan jumlah RT pada RW tersebut, kemudian pengguna memasukkan berapa kilogram sampah hari ini dari setiap RT, kemudian program menghitung rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT hari itu, dan selanjutnya program yang menganalisis dan menuliskan salah satu teks yang menyimpulkan kategori sampah hari ini sedikit, sedang, banyak, banyak sekali. Nah, kemudian tugas yang diberikan adalah pembagian tugas setiap kelompok, kemudian rancangan penyelesaian persoalan di atas. Nah, dari studi kasus tersebut yang kami lakukan adalah ini, berikut ini adalah panduan membangun program pengolahan data sampah harian di suatu RW menggunakan bahasa C++. Nah, yang pertama adalah pembagian tugas kelompoknya. Ini ada anggota 1 dan 2. Kami tugaskan untuk mengumpulkan data jumlah RT dan jumlah sampah harian dari setiap RT. Kemudian anggota yang ketiga menulis fungsi dan menghitung total rata-rata sampah. Dan yang anggota keempat kemudian menulis fungsi untuk mengategorikan rata-rata jumlah sampah. Dan yang anggota kelima adalah menggabungkan seluruh fungsi dan menulis program utama serta melakukan debugging atau testing. Nah, kemudian dari pembagian tersebut ada rancangan penyelesaian masalah. Rancangan penyelesaian masalah itu yang pertama adalah input data dulu, di mana pengguna memasukkan jumlah RT dan RW. Kemudian pengguna memasukkan jumlah sampah harian dari setiap RT. Nah, dari inputan itu akan diproses dari pengolahan datanya, menghitung total sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT, kemudian menghitung rata-rata sampah per RT, dan selanjutnya adalah mengategorikan rata-rata sampah. Jadi nanti ada kategori itu sedikit atau sedang, banyak, dan banyak sekali berdasarkan inputan. Nah, kemudian outputnya adalah menampilkan total sampah yang dihasilkan, menampilkan rata-rata sampah, dan menampilkan kategori rata-rata sampah. Nah, langkah selanjutnya adalah dari hal tersebut, ini adalah gambar algo penyelesaian kasus. Nah, dari ini adalah program pengolahan sampah, ada dengan mulai nanti ada deklarasi jumlah jumlah RT dan kategori sampah, kemudian nanti memasukkan jumlah RT, nanti akan dieksekusi, diproses, dihitung, dan nanti kategorinya diproses juga di kategori. Jika rata-rata lebih kecil 10, maka tulisannya nanti muncul sedikit. Nah, selanjutnya sampai terakhir diproses, dihasilkan, maka dimunculkan tulis total sampah, tulis rata-rata sampah, dan kategori rata-rata sampah. Dan ini adalah akhir program. Nah, ini adalah bentuk algo penyelesaian kasus tersebut. Nah, selanjutnya adalah program komputer bahasa aslinya yang saya coba gunakan, yang kami gunakan. Ini adalah bahasa C++. Ini adalah tampilan coding yang digunakan untuk menjalankan algo tersebut. Dan dari eksekusi tersebut, inilah hasil daripada kami coba menginputkan datanya
tampilan dari hasil coding program tersebut. Baik, itu saja pemaparan dari saya terkait dengan permasalahan kode dari A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada rekan-rekan. Baik Pak, langsung saja saya untuk poin B itu ada tugas mengambil data timbulan sampah di tiap seluruh provinsi di Indonesia pada tahun tersebut yang diunduh melalui sipnsn.menlhk.go.id/cpnsn/public/data/timbulan, yang mana di sini data dari timbulan sampah tersebut Kementerian Lingkungan Hidup meminta informasi sebagai berikut. Yang pertama, berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Kemudian berapa rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun. Kemudian provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun. Kemudian nomor 4, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun. Kemudian nomor 5, seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah tampilan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahunan dengan ketentuan kategori provinsi hijau jika rata-rata timbulan sampah tahunan kecil sama dengan 100.000 ton. Kemudian kategori provinsi oranye jika untuk yang oranye ini Pak kami ubah mungkin Pak, karena di sini agak bingung, agak rancu dengan rata-ratanya ini. Maka kami ambil rata-rata timbulan sampah tahunan di bawah sama dengan 700 ton saja. Kemudian kategori provinsi merah jika rata-rata timbulan sampah adalah di atas 700.000 ton. Kemudian saya akan paparkan untuk hasil diskusi kami. Yang pertama, kami mengambil data dari tahun 2023 keseluruhan itu semua provinsi. Dari sini kami membuat untuk poin pertama itu adalah membuat timbulan sampah tiap tahunnya itu menggunakan rumus fungsi sum if, di mana kami membuat di sini tabel Prof 2023, ya ini adalah data keseluruhan provinsi yang ada di sini. Kemudian C4 ini adalah provinsi yang mau kita ambil datanya, dan tahunan 2023 ini adalah timbulan sampah tonnya di setiap daerah kabupaten agar bisa menjadi satu dalam setiap provinsi. Nah, sehingga rumusnya seperti ini Pak, untuk sum if Prof underscore 2023, kemudian C3 itu ini nama provinsinya, kemudian tahun 2023 adalah tabel untuk seluruh yang ada di kabupaten kota, sehingga dapatlah jumlahnya berikut ini. Kemudian rata-rata itu hampir sama seperti sum if, cuman diganti menjadi average if, yang mana kurang lebih sama seperti tadi Pak untuk sumnya juga. Nah, cuman ini kita ambil rata-ratanya. Kemudian berikutnya adalah nomor 3, itu timbulan sampah paling banyak. Timbulan sampah paling banyak kami menggunakan fungsi max, ya, atau terbesar timbulan sampahnya, dan nama provinsinya kami menggunakan VLOOKUP untuk mengambil
Nah, jumlah yang terbanyak di provinsi mana? Nah, jadi kami tambahkan kolom atau field itu nama provinsi lagi di belakangnya agar bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian untuk sampah paling sedikit kami menggunakan fungsi min, dan untuk nama provinsinya kami menggunakan VLOOKUP kembali. Kemudian untuk penyelesaian nomor 5, kami mengambil data dari tahun 2020 sampai 2023 dan kami masukkan menjadi dalam sebuah sheet. Di sini Pak, ada 1000 lebih data. Kemudian dari sini kami membuat tabel lagi, di mana itu untuk membuat grafik sampah setiap tahunnya. Jadi mulai dari Aceh sampai ke Papua Barat Daya. Itu eh, menggunakan sum ifs pakai S karena kategorinya ada dua. Yang pertama berdasarkan dari provinsi dan tahunnya. Jadi kami menggunakan sum ifs di mana data sampah tahunan ini adalah seluruhnya data yang ada di data dari tahun 2020 sampai data tahun 2023. Kemudian kriterianya, kami masuk kriteria pertama itu adalah berdasarkan dari nama provinsinya. Kemudian kriteria kedua kami masukkan adalah tahun tahun data yang akan diambil. Sehingga dapat jumlahnya seperti ini, Pak. Jadi dari tahun 2023 sampai tahun 2020. Nah, ini kami buat seluruhnya, Pak, gambaran untuk grafik totalnya sampah tahunan setiap provinsi seperti ini grafiknya. Dari tahun 2023, 2022, 2021 dan 2020. Kemudian untuk yang soal nomor 6, eh, bahwasannya kategori timbunan sampah tahun 2000 tahunan di bawah 100.000 ton itu hijau dan tahunan di bawah 700.000 ton dan sama dengan 700.000 ton itu oranye dan di atas 700.000 ton itu merah. Karena di soal itu agak membingungkan kami, Pak. Tadi kami coba untuk membuat rata-ratanya, kami sampingkan seperti ini, kemudian tahunan seperti ini, maka kami putuskan untuk membuat yang kategori seperti ini, Pak. Nah, untuk ini kami menggunakan cuman fungsi if bersarang saja, di mana yang pertama itu ternyata kami lihat ada yang provinsi tahun 2020 itu belum ada. Jadi sehingga kalau misalnya diuji sebelah sininya itu tidak ada datanya, maka dia akan menyatakan belum menjadi provinsi. Kemudian jika provinsinya itu rata-rata timbulan sampahnya, sorry, bukan rata-rata Pak ya, tapi timbulan sampah tahunannya itu di bawah 100 dan sampai dengan 100.000, maka akan berwarna hijau. Dan jika di bawah sama dengan 700.000, maka oranye, dan jika di atas 700.000 maka merah. Nah, berikut hasilnya Pak, ini sudah dikolaborasikan dengan menggunakan conditional formatting. Mungkin ini saja Pak yang dapat kami sampaikan untuk diskusi kali ini. Lebih kurang mohon maaf jikalau ada pertanyaan, dipersilakan Pak. Ya mungkin dari saya dulu ya Pak, ini nomor 6 tuh harusnya dibuat grafik juga Pak gitu. Ya, Ini boleh. masih kurang. Terus kalau misalnya terkait dengan kerancuan, kalau misalnya menurut saya di dalam soal kan sudah jelas ya Pak, di situ kan eh, definisi sebentar. Mana yang itu sebentar. Nah ini Pak terkait dengan izin saya share screen dulu Pak gitu.
Bisa di off dulu Pak, di Baik, Pak. stop dulu. Ini kan terkait dengan tentuannya jelas Pak, kalau kategori hijau berarti kurang dari 100. Kalau misalnya oranye 100 dan di antara 100 sampai 700 untuk oranye itu Pak. Ya kalau merah berarti kan lebih dari 700 dia masuk merah. Nah, ya ini kan if yang di sini bisa pakai if between misalnya jika misalnya jumlah sampahnya itu ya di antara 100 sampai 700 ya, kalau misalnya jumlah sampahnya 200 kan udah masuk kategori oranye gitu ya. Kalau 600 pun demikian gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 700 ya 800 itu masuk kategori merah gitu ya. Dan untuk hijau ya ini kurang dari 100 gitu Pak kategorinya ya. Nah itu Pak kalau dari saya mungkin Pak untuk yang Excel itu menurut saya sudah sangat jelas di soalnya. Untuk kategorinya mungkin Bapak kurang misinterpretasinya ya di antara kan itu ketentuannya seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya sih itu saja masukannya. Memang solusi nomor 6 harusnya dibuatkan grafik juga. Jadi grafik itu ada dua, ada nomor 5 dan juga nomor 6 gitu ya untuk dibuatkan grafiknya ya. Ya, Baik. silakan dari Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada yang ingin ditanyakan, memberikan masukan atau memberikan tanggapan, silakan. Kan Bapak Ibu dari kelompok lain mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan tugas dari peserta sama gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Adakah dari rekan-rekan Bapak Ibu yang rekan-rekan peserta BIMTEK yang lain memberikan tanggapan? Silakan. Baik, kalau tidak ada untuk persingkat waktu Pak, silakan ditutup saja Pak. Kasih applause dulu Bapak Ibu untuk presentasi dari kelompok 2. Baik, terima kasih Pak Ibu sekalian. Semoga kita semua bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan di Olimpik ini. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta BIMTEK mata pelajaran informatika. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pembuatan proyek pemrograman dan proyek berpikir komputasional. Untuk tugas pertama mengenai tugas bermain yang menggunakan kartu Algo. Di sini sesuai dengan arahan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dedi Afiadi, Bapak Zakaria, Bapak Adam Krizal, Bapak Heri Pangestu Widodo, dan Ibu Daeng Sri Wahyuni. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, perhatikan program P1 yang dilingkari merah. Apa perbedaan hello menggunakan huruf kecil dengan hello menggunakan huruf kapital? Jawabannya, pada P1 merupakan program untuk menuliskan kata hello. Kata hello yang dengan huruf kecil merupakan nama program, dan kata hello menggunakan huruf kapital merupakan kata yang akan dicetak atau ditampilkan apabila program dijalankan atau dieksekusi. Nah, pertanyaan kedua, tunjukkan 2 atau lebih program dari 5 program dalam gambar di atas yang maknanya sama. Jawabannya, dari gambar ada 3 program yang menunjukkan makna yang sama, yakni mencetak atau menampilkan sesuatu pada saat program dijalankan langsung. Adapun program yang menunjukkan kesamaan program yakni pada bagian P1, P3, dan P5. Sedangkan untuk P2 adalah program pilihan atau percabangan, dan P4 adalah program perulangan. Pertanyaan ketiga, pahami program P2, usulkan teks program yang berbeda, namun eksekusinya sama, seperti P2, dibuat dengan menggunakan kartu Algo, dan difoto kemudian dimasukkan dalam file doc. Jawabannya seperti di gambar,
program ganjil genap dengan variabel angka. Inputannya baca angka. Jika angka mod 2 sama dengan 0, maka hasilnya tulis bilangan genap. Jika bukan, tulis bilangan ganjil. Untuk terakhir, end program, akhiri program. Sekian jawaban untuk tugas A1 tentang tugas bermain. Nah, untuk soal A2 mengenai proyek pemrograman akan dipresentasikan oleh Bapak Zakaria. Kepada Bapak Zakaria, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lanjut, saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas terkait dengan kasus tugas di A2 project, di mana permasalahan yang akan kita selesaikan adalah yang pertama terkait dengan suatu permasalahan yang mana untuk menyelesaikan sampah, untuk menghitung jumlah sampah yang ada di sebuah RW dengan membuat algoritma pemrograman untuk mempermudah atau membantu RW dalam membangun program tersebut. Di mana adapun input yang ingin digunakan adalah pengguna mengetikkan memasukkan jumlah RT dan RW, kemudian pengguna memasukkan beberapa digit sampah hari ini dan selanjutnya. Kemudian adapun output yang ingin dihasilkan adalah jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut. Kemudian nanti dibutuhkan juga rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh RT. Dan kemudian suatu teknis berisi kesimpulan apakah rata-rata sampah RT pada hari itu sedikit, sedang, banyak, mungkin banyak sekali, tergantung nanti kesepakatan warga dan pengurus RT. Kemudian proses satu adalah pengguna memasukkan jumlah RT tadi, kemudian memasukkan sampah dari setiap RT. Nah, kemudian tugas yang akan dikerjakan atau diselesaikan adalah yang pertama adalah terkait dengan pembagian tugas setiap kelompok, kemudian ada rancangan penyelesaian persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Dan yang selanjutnya adalah algoritma penyelesaian kasus tersebut yang disusun menggunakan kartu algo. Dan yang terakhir adalah eksekusi program komputer yang digunakan dengan bahasa yang dipilih. Oke, lanjut. Baik, untuk membahas terkait dengan permasalahan pertama, yakni adalah dengan untuk pembagian tugasnya, di mana nanti anggota 1 dan 2 adalah mengumpulkan data jumlah RT dan jumlah sampah harian dari setiap RT. Kemudian nanti anggota 2 menuliskan fungsi untuk menghitung total dan rata-rata sampah, serta anggota 4 menulis fungsi untuk mengategorikan rata-rata jumlah sampah, dan yang anggota yang terakhir adalah menggabungkan seluruh fungsi dan menulis program utama serta melakukan debugging atau testing. Nah, kemudian ada pun rancangan penyelesaian masalah dalam pikir komputasional. Yang pertama adalah input data. Input data ini pengguna memasukkan jumlah RT di RW. Jadi nanti kemudian selanjutnya pengguna memasukkan jumlah sampah harian dari setiap RT. Nah, proses yang dilakukan dalam pengolahan data ini adalah menghitung total sampah yang dihasilkan seluruh RT, kemudian menghitung rata-rata sampah per RT dan mengategorikan rata-rata sampah. Jadi dari kategori sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali berdasarkan ketentuan. Nah, output data yang dihasilkan adalah nanti menampilkan total sampah yang dihasilkan, kemudian menampilkan rata-rata sampah per RT, dan menampilkan kategori rata-rata sampah. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan algoritma dalam penyelesaian kasus. Berikut ini adalah gambaran algoritma menggunakan kartu algo, yang mana program penyelesaian sampah
itu mana diawali dengan mulai, kemudian adalah deklarasi, mendeklarasikan itu jumlah RT dan kategori sampah, kemudian masukkan jumlah RT-nya berapa, disimpan dalam bentuk variabel N. Selanjutnya ada pengulangan, diproses, dihitung total sampah, jumlah seluruh elemen array, dan nanti ada kategori jika rata-rata sampah lebih kecil 10, maka nanti tulis sedikit. Kemudian jika kategori antara sampah antara 10 dan 20 nanti ditulis sedang. Kategori jika rata-rata antara 20 dan 30 nanti tulis banyak. Nah, jika lebih dari 30 maka tulisannya banyak sekali. Dan nanti terakhir adalah ditulis sampah, tulis rata-rata sampah, dan tulis kategori rata-rata sampah, dan akhir program. Nah, ini adalah bentuk algo dari studi kasus yang ada di atas. Nah, kemudian selangkah selanjutnya adalah yakni tampilan pemrograman, mana pemrogram ini menggunakan bahasa C, di mana fungsi ada diawali dengan using namespace, kemudian ada fungsi untuk mengategorikan rata-rata sampah, dan selanjutnya ke bawah Pak, di bagian bawah mengintegrasikan jumlah RT dengan melakukan sebuah input sampah setiap RT, kemudian ada hitung rata-rata sampah RT, dan outputnya itu dalam bentuk penulisan code. Nah, ini adalah contoh coding program dalam bahasa C++. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tampilan hasil daripada program yang telah dikembangkan dan menghasilkan dari contoh misalnya ada RT-nya, di RT-nya ada 4, kita tinggal menginputkan beberapa jumlah kilo sampah dalam RT tersebut. Kemudian nanti akan muncul jumlah total sampah yang dihasilkan, kemudian rata-rata sampah, kemudian nanti ada muncul kategori sampah. Nah, ini hasil dari diskusi kelompok terkait dengan studi kasus A2. Mungkin ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas B, tugas proyek berpikir komputasional yang terintegrasi dengan analisis data akan dipresentasikan oleh Bapak Adam. Pada Pak Adam kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin langsung aja kita bahas untuk yang tugas 3 itu tentang analisis data timbulan sampah, yang mana kita mengambil datanya dari sipsn.menlhk.go.id tentang data di masing-masing provinsi. Ini memang diminta untuk minimal 1 tahun dan dari 2 provinsi yang berbeda. Namun untuk pengerjaannya kita menggunakan pengolahan lembar kerja atau spreadsheet, di mana dari data timbulan sampah tersebut Kementerian Lingkungan Hidup meminta informasi sebagai berikut. Yang pertama, berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Kedua, berapakah rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun? Yang ketiga, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun? Keempat, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun? Dan kelima, seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun? Yang keenam, tampilan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan kategori provinsi hijau jika rata-rata timbulan sampah tahunan di bawah sama dengan 100.000 ton. Kemudian kategori provinsi orange jika rata-rata timbulan sampah tahunan di antara 100 sampai 100 ke atas sampai dengan 700.000 ton. Dan kategori merah jika rata-rata timbulan sampah tahunan di atas 700 ton, 700.000 ton. Saya tutup dulu karena yang akan saya buka nanti file Excel-nya.
Baik, untuk pertanyaan pertama itu tentang berapakah jumlah timbulan sampah eh, per tahunnya. Pertama kita akan ngambil data dari tahun 2003 saja. Itu di sini ada provinsi dan kabupatennya, yang mana nanti ini akan dirangkum jadi satu. Kita menggunakan yang namanya rumus fungsi sum if ya, di mana sum if ini kita gunakan untuk satu kriteria pada penjumlahan pada satu provinsi ya. Jadi banyak kabupaten kota nanti akan dirangkum menjadi satu data. Kemudian untuk rata-rata timbunan sampah per tahun hampir sama seperti penjumlahan, cuman rumusnya menggunakan average if, dan di sini masih menggunakan pada satu provinsi saja. Kemudian berikutnya kita akan ambil data atau kita akan tampilkan untuk timbulan sampah paling banyak, yakni menggunakan fungsi max ya, dimana di sini dapat 4 juta lebih itu di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini untuk mengambil data Jawa Timur kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian untuk timbulan sampah paling sedikit ya kita menggunakan rumus min, dan untuk provinsinya kita menggunakan rumus VLOOKUP kembali. Kemudian untuk penyelesaian nomor 5, kita mengambil data keseluruhan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Ya, di sini kita akan membuat grafik ya. Untuk penjumlahannya itu kita menggunakan rumus sum ifs ya, di mana sum ifs ini hampir sama seperti yang awal tadi, namun di sini mempunyai dua kriteria. Yang pertama Provinsi Aceh ya, kemudian kriterianya di tahun 2023. Sehingga di sini dapat kita lihat rumusnya menggunakan sum if, dan sampah tahunan 2020-2023 ini menggunakan tabel ya, mana tabel di sini adalah keseluruhan dari seluruh sampah timbunan tahunan ini. Nah, ini kita gunakan tabel. Kita buatkan tabelnya tersendiri ya. Kemudian pada provinsi ini juga kita menggunakan penamaan untuk provinsinya, dan akhirnya adalah di tahun ya. Tahun sesuai dengan tahun yang akan kita ambil datanya. Nah, dari sini dapat kita lihat itu grafiknya ya. Grafik datanya tentang total sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun, yakni tahun 2020 sampai 2023. Kemudian yang keenam, kita akan membuat yang pertama rata-rata tiap tahunnya, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Kemudian didapat rata-rata. Nah, untuk kondisinya itu timbulan sampah tahunan di bawah 100.000 ton hijau, di antara 100 sampai 700 ton itu 700.000 ton itu orange, dan di atas 700.000 ton itu merah. Nah, di sini kita sudah membuat untuk rata-ratanya ya, rata dari tahun 2020 sampai 2023 hasilnya seperti ini menggunakan average. Dan kemudian untuk kategori kita menggunakan fungsi if besarang ya, ini jika rata-rata ini di bawah dari 100.000 maka hijau, jika di antara 100 sampai 700 itu orange, dan jika selebihnya maka merah. Nah, jadi kita dapat lihat pada grafik seperti ini ya. Nah, yang hijau ini berarti hijau ya, grafik hijau berarti di bawah 100.000, di atas 100.000 dia akan berwarna kuning seperti ini. Mungkin itu saja diskusi yang dapat saya sampaikan untuk di B3 ini. Di soal B. Demikian Pak Dedi. Baik. Terima kasih Pak Adam.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada janggalnya kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.